Partai Gerindra menyebut ada operasi rahasia untuk menjegal bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka dengan mempersoalkan putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres. Gerindra mempertanyakan mengapa putusan MK lainnya tidak dipersoalkan, sementara putusan batas usia capres dan cawapres terus dipermasalahkan. Nah, ya itulah yang namanya operasi rahasia. Karena bagaimanapun ada daripada tujuan rahasia yang dalam penjagalan yang dilakukan oleh ini. Kalau kita ini sekarang melihat, kalau kita tarik ke belakang mengenai keputusan MK yang lain, kenapa dengan diskusi-diskusi aja mereka sudah puas. Tetapi kalau seperti ini, sepertinya apapun keputusan MK yang tidak memuaskan, mereka akan mengejar lagi. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang sebenarnya boleh dikatakan sesuatu yang memang ada tujuan dalam hal ini. Pakar hukum Bivitri Susanti yang bersama Forum Guru Besar ikut menjadi pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK membantah ada operasi rahasia menjegal Gibran maju cawapres. Menurut Bivitri, seluruh gugatan berlangsung terbuka. Ya itu ya, rahasia itu kan kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tertutup, ditutup-tutupi. Ini kan nggak tertutup. Bahwa ini politis atau tidak ya silakan dinilai. Tapi perlu juga saya luruskan bahwa kalau dibilang baru sekarang meributkan MK, sebenarnya tidak. Sudah sering sekali kami banyak dalam diskusi, kemudian demonstrasi, bahkan banyak juga mahasiswa yang melakukan demonstrasi terhadap Mahkamah Konstitusi, putusan Undang-Undang Cipta Kerja, putusan Undang-Undang IKN, putusan Undang-Undang Minerba, putusan pimpinan KPK. Bukan hanya kali ini. Di program Rosi, budayawan Gunawan Muhammad menyatakan naiknya Gibran ke gelanggang Pilpres tidak fair. Menurut GM, langkah Gibran maju Pilpres mendampingi Prabowo didesain untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Yang sekarang dilakukan dengan membawa Gibran ke calon wakil presiden adalah bagian dari desain untuk memperpanjang kekuasaannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu dinasti, enggak, saya tidak berpendapat begitu. Tapi saya berpendapat bahwa dia akan memperpanjang kekuasaannya dengan by proxy. Jadi yang jadi presiden Prabowo, dan di situ ada Gibran yang dia kendalikan. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat Mahkamah Konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Selasa depan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi segera menjatuhkan putusan atas dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait putusan batas usia Capres-Cawapres. Pembacaan putusan digelar tanggal 7 November, karena pada tanggal 8 November menjadi batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti jika ada penggantian bakal Capres atau Cawapres. Tim Liputan, Kompas TV. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Selasa pekan depan menjadi krusial karena mengait dengan Hakim MK yang diduga melanggar etik dan putusan yang mengenai batas usia Capres-Cawapres dengan bukti lengkap dan derajat pelanggaran yang disebut-sebut masuk kategori berat. Apakah kemungkinan sanksi yang akan diambil MK? Bagaimana pula dengan status putusan MK mengenai batas Capres dan Cawapres dalam hal ini usia? Apakah sah atau tidak dan apa pengaruhnya di Pilpres nanti? Sudah ada sore hari ini mantan Hakim Konstitusi I Gede Palguna. Selamat petang Pak Palguna. Selamat petang. Pak Palguna, jadi kemungkinan sanksi etik dari MK ini terhadap personil dari para hakim MK ini bisa untuk menyenggol produk putusan Hakim MK? Nyenggol gimana maksudnya? Mengubah atau menganulir? Tidak bisa. Kalau saya berpendapat itu tidak bisa. Karena kan kompetensi atau kewenangan MK itu kan persoalan etiknya. Persoalan etiknya itu kemungkinan yang bisa terjadi jenis pelanggarannya kan bisa pelanggaran ringan, pelanggaran sedang atau berat. Nah sanksinya juga begitu, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Apakah teguran lisan, teguran tertulis, ataukah pemberhentian tidak dengan hormat. Itu klasifikasi sanksinya. Saya nggak tahu apakah misalnya Prof. Jimli dan kawan-kawan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nanti akan berkreasi dalam tanda petik misalnya dalam soal sanksi ini, saya nggak tahu.
tetapi dia tetap berada di wilayah etik. Dia tidak mungkin memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, itu tetap berlaku berapapun menjengkelkannya putusan itu bagi banyak orang. Misalnya pada saat ini, dia sebagai putusan ini tetap begitu. Itu nggak boleh ini. Oke, Kalau tapi sebelumnya Pak Palguna disebutkan juga sama Ketua MK Pak Jimli bilang bahwa kemungkinan bahwa putusannya nanti di Selasa ini bisa berpengaruh ke pendaftaran Pilpres. Apakah artinya bisa membuka ruang itu maksudnya? Saya kok enggak, kalau saya nggak begitu mendengarnya. Kalau wawancara yang tadi yang saya dengar ya justru diputuskan itu untuk memberikan kepastian terhadap pendaftaran itu kan, mengapa putusannya di awal gitu ya. Tetapi begini loh, begini maksudnya itu. Kalau saya bukan bukan ilmuwan politik. Saya mengomentari ini dari sudut pandang hukum, dari sebagai mantan hakim konstitusi, dan saya mengerem diri kekepoan saya untuk berkomentar soal politiknya. Gini, kalau misalnya terbukti ada pelanggaran berat oleh hakim dalam membuat putusan itu, maka sanksinya adalah sanksi etik pada hakimnya. Lalu gimana kaitannya dengan putusan itu? Ada sarana hukum yang mungkin bisa digunakan. Sekarang pasal 169 huruf Q dari Undang-Undang Pemilu itu kan sudah diberi penafsiran baru oleh Mahkamah Konstitusi kan, dengan putusannya itu. Ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap sekarang. Oke. Pertanyaannya, bolehkah ini diuji lagi? Boleh. Ada syaratnya tapi. Yaitu syaratnya adalah sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, harus diajukan alasan konstitusional baru untuk menguji itu. Apakah misalnya yang dimaksud itu adalah bahwa dengan adanya putusan etik, yang mengajukan itu siapa Pak Palguna? Dari alasan konstitusional baru yang digunakan, nah itu kan bisa salah satu anunya. Kalau menyenggolnya sampai ke situ mungkin gitu ya, bisa itu ya. Jadi bisa diajukan kembali permohonan pengujian terhadap pasal ini kalau terdapat alasan konstitusional baru untuk melakukan. Oke. Pak Palguna, kalau berkaitan dengan sanksi etik ini kan beberapa hakim, bahkan semuanya ini ada dilaporkan begitu ya ke MK. Nah, pelanggaran berat apa yang kemungkinan bisa terjadi dengan sanksi yang diterima oleh hakim MK? Kalau pelanggarannya berat itu pemberhentian tidak dengan hormat kan? Kalau itu yang terbukti, kan tidak ada yang lebih berat dari sanksi itu. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, kalau mekanismenya, kalau pemberhentian tidak dengan hormat itu setelah diputuskan oleh Majelis Kehormatan memang melalui Ketua Mahkamah Konstitusi dan diteruskan kepada Presiden untuk secara administratif nanti kan. Jadi sanksi etiknya itu pemberhentian dengan tidak hormat tadi itu ya? Iya, yang paling berat itu kalau menurut ketentuannya itu yang paling berat itu. Makanya tapi saya mengatakan saya tidak tahu apakah Majelis Kehormatan sekarang ini akan berkreasi, misalnya membuat rentang atau membuat jenis sanksi yang baru, saya nggak tahu. Tapi yang disebutkan dalam undang-undang kan itu. Oke, Pak Palguna, kalau gitu pelanggaran berat seperti apa sih yang tadi yang klasifikasinya tergolong sanksinya berat? Nah, itu kembali kepada penilaian subjektif dari Majelis Kehormatan yang didasarkan pada fakta-fakta objektif yang diterima selama berlangsungnya proses pemeriksaan di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mengapa saya katakan itu pendapat subjektif? Karena kan pada akhirnya harus ada keyakinan dari Majelis Kehormatan apakah dengan fakta-fakta yang ditemukan selama pemeriksaan itu, dengan bukti dokumen misalnya, dengan laporan, dengan kesaksian, dengan keterangan ahli, itu sudah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran berat, pelanggaran etik berat, sehingga perlu dapat dijatuhkan sanksi berat itu. Kalau untuk Ketua MK-nya Anwar Usman, apa kira-kira pelanggaran beratnya? Jangan tanya saya bukan Ketua Majelis Kehormatannya. Itu kan nanti kalau misalnya ditemukan pelanggaran berat ya tidak ada pilihan lain kan? Kan itu memang aneh. Tapi kan itu lagi kalau saya nggak tahu apa pemeriksaan sejauh mana, kan ada sebagian yang tertutup kan. Oke, Pak Palguna, sebenarnya persoalan paling berat yang dilihat dalam kasus ini apa sih? Persoalan yang paling berat? Nah, itu nggak tahu saya. Apakah benar ada upaya menghambat? Apakah benar ada upaya mempengaruhi di luar hukum acara loh ya? Kalau mempengaruhi dalam perdebatan rapat permusyawaratan hakim itu bukan upaya memang harus saling mempengaruhi begitu.
Dulu perdebatannya memang kencang sekali. Kalau di sana, kalau itu kan bukan upaya saya, tapi upaya mempengaruhi dalam pengertian yang tidak sehat, yang melanggar hukum misalnya ya, menjanjikan begini, menjanjikan begitu, kemudian orang hakimnya akhirnya berubah. Nah, kalau itu kan sudah tergolong berat. Kalau menurut saya, benarkah itu terjadi misalnya? Tapi kalau upaya mempengaruhi dalam pengertian menyampaikan legal opinion di rapat permusyawaratan hakim, Oke, baik. sampai bertengkar, keluar urat leher itu bukan upaya mempengaruhi dalam Oke. arti yang melanggar gitu. Oke, Pak Palguna, ini kan putusan MK akan dibacakan pada Selasa besok ya. Apa yang ingin disampaikan untuk harapan dari putusan MK ini? Saya tetap berharap bahwa dengan nama besar Profesor Jimli Asidiki dan juga nama besar dari Profesor Bintan Regen Saragih, yang keduanya adalah guru-guru saya dan kolega saya sekaligus senior saya, Pak Dr. Wahidudin Adams yang ada di situ. Saya ingin menyampaikan bahwa apapun putusan yang dijatuhkan nanti, itu saya meyakini bahwa itu adalah atas dasar pertimbangan yang matang sesuai dengan keyakinan dari Majelis Kehormatan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan. Tidak boleh ada keraguan-raguan di situ. Kalau memang terjadi pelanggaran, ya katakan harus pelanggaran dan sesuaikan dengan sanksi yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan jenis pelanggaran itu demi kembalinya nama baik Mahkamah Konstitusi. Pak Gede Palguna, mantan Hakim Konstitusi, terima kasih untuk pandangannya berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak.